Kerja Bawaslu dalam mengungkap sebuah kasus demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas tidaklah mudah. Dalam prosesnya dipenuhi dengan berbagai perdebatan dan tekanan dari berbagai pihak. Bawaslu bersama kejaksaan dan kepolisian dalam wadah sentra penegakan hukum terpadu berkomitmen untuk mengawal berbagai pelanggaran hingga tuntas jika memang memenuhi unsur hukum yang telah diatur. Ya, kami dari tim Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan ketika menerima laporan yang pertama tentang kasus ini, pertama kali agak kaget dan agak nervous, dalam arti bahwa perkara ini baru pertama kali kita jumpai, dan pertama kali juga saya kira yang ada di Indonesia. Nah, respon kami menyambut baik dan kami merasa tertantang. Bukan merasa sombong, tidak, tetapi kami merasa lebih tertantang untuk menyelesaikan perkara ini atau memperdalam dari kasus ini. Tentunya dengan teman-teman mitra yang ada di Gakumdu, kami akan mencoba untuk memperdalam kasus ini, membedah permasalahan yang ada, laporan yang ada, sehingga apakah bisa diputuskan nanti pada sentra Gakumdu pada pertemuan ke-1, ke-2 maupun ke-3 nanti, bagaimana hasilnya kita tentukan secara bersama. Namun respon pertama kali kami merasa kaget dan nervous. Baik, yang pertama bahwa kami melihat perkara ini terkait dengan informasi teknologi yang berkembang saat ini. Tentunya informasi teknologi ini dipersempit pada teknologi Facebook, di mana di situ ada konten berbayar yang berkaitan dengan seseorang yang mengupload kemudian dijadikan dengan menggunakan berbasis berbayar dan digunakan untuk kepentingan kampanye. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan, yang harus dibahas, baik itu di tingkat internal tim Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan maupun nantinya dibawa di sentra Gakumdu, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dari tim Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan yang tergabung dalam sentra Gakumdu tersebut adalah bahwa adanya dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang menggunakan informasi teknologi, dalam hal ini Facebook berbayar. Nah, tentunya kajian-kajian yang mendalam ini yang menjadikan tim sentra Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan bisa atau berusaha untuk membuat perkara ini menjadi terang, dibantu dengan teman-teman atau mitra kita, baik itu dari penyidik kepolisian dan juga tentunya dari tim Bawaslu Kota Pekalongan, sehingga kami berharap pada awalnya perkara ini atau kasus ini bisa terpecahkan di pada tahap pembahasan pertama saja. Namun demikian berkembang dinamika yang terjadi, bahwa adanya masukan-masukan, perbedaan pendapat, baik itu dari tim Bawaslu, tim dari penyidik, dan juga dari internal kejaksaan sendiri terkait kasus yang ada, sehingga kami dari tim Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan memutuskan bahwa pertimbangan hukum yang ada, bahwa dalam kasus ini ada dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal menggunakan IT, yaitu Facebook.
dari ketentuan yang ada setelah kita bahas ya, baik itu secara internal, dinamika kelompok yang terjadi di tim Gakumdu Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan maupun juga di sentra Gakumdu, pembahasan yang terjadi khususnya di internal Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, tim Gakumdu itu merumuskan atau membahas ketentuan mana atau pasal mana yang pas atau yang dilanggar oleh pada saat pembahasan ini adalah si terduga atau terlapor. Nah, pada awalnya kami mencoba untuk membahas pada pasal 187 ayat 1 junto pasal 69 huruf K Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang junto pasal 57 huruf F pasal 62 peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 atau COVID-19. Tentunya pasal ini tidak semudah yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Ini pasal bagaimana cara mengurai dari unsur per unsurnya. Namun dari fakta yang ada, yang kita bahas di antara internal Gakumdu Kejari Kota Pekalongan maupun di sentra Gakumdu Kota Pekalongan, maka unsur pasal tersebut satu persatu bisa kita penuhi untuk memperoleh alat buktinya. Ini yang kita tekankan, yang kita bahas dalam pembahasan 1, kedua, dan ketiga. Terkait dengan ahli tersebut, kami dari penuntut umum, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam perkara pemilihan ini, kami mengusulkan ada ahli dari Universitas Dian Swantoro yang sudah berkecimpung lama terkait dengan keahlian di bidang IT. Nah, dari penyidik mengatakan bahwa pada waktu itu akan berusaha untuk menghubungi dan berusaha untuk memeriksa ahli yang dari Udinus Semarang. Nah, kami sambil menunggu, kami membahas karena dalam kasus ini, dalam perkara ini yang dilaporkan adalah dua subjek yang berbeda. Artinya subjek hukum yang pertama ini dari kubu paslon 1. Subjek hukum yang kedua yang dilaporkan adalah dari kubu paslon 2. Nah, yang menariknya bahwa dugaan pasal yang dilanggar adalah sama. Ya, dugaan pasal yang dilanggar adalah sama. Ya, terkait dengan kampanye di luar jadwal. Dan juga media yang digunakan juga sama, yaitu Facebook. Tetapi modus yang digunakan atau modus yang terjadi, kronologi yang terjadi berbeda. Nah, inilah yang sempat membuat nervous dari tim JPU Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam hal memeriksa kasus ini, memeriksa perkara ini, baik dari tingkat pembahasan 1, 2,
3 maupun pada saat proses di persidangan. Nah, kembali kepada ahli tadi, nah, setelah kami menunggu 1 hari, 1 kali 24 jam, ternyata penyidik tidak bisa menghadirkan atau memeriksa ahli karena secara teknis penyidik menyampaikan tidak bisa. Penuntut umum dalam hal ini merasa kurang lengkap kalau tidak ada ahli. Nah, saya sebagai koordinator dari tim penuntut umum mencoba menghubungi Ketua Bawaslu Kota Pekalongan untuk mencoba apakah bisa memfasilitasi ahli tersebut. Nah, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan mengatakan, baik, kita mencoba untuk menghubungi dari Bawaslu di provinsi. Nah, setelah 2 hari saya menunggu pun ternyata secara teknis tidak bisa. Nah, oleh karena keadaan yang demikian dan waktu tetap berjalan, sedangkan pada 2 berkas yang sudah jadi dalam pemeriksaan penyidikan, di mana tersangka 1 atas nama, dalam berkas yang pertama atas nama Muhammad Akhi Falahi, dan berkas yang kedua atas nama tersangka Muhammad Asmi Basir, ada perbedaan dalam alat bukti yang disajikan, yaitu ahli. Ya, dalam berkas Akhi Falahi ternyata pemberkasan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak ada kendala yang terjadi karena alat bukti yang dikumpulkan, baik itu keterangan saksi, kemudian keterangan dari tersangka, semua berjalan sesuai dengan prosedur dan sangat mendukung pembuktian penuntut umum. Namun di dalam berkas atas nama Muhammad Asmi Basir, ternyata tersangka tersebut yang notabene adalah seorang pejabat negara di Kota Pekalongan, di pemerintahan Kota Pekalongan, pasti akan menyampaikan atau menghadirkan ahli. Nah, setelah kita teliti dalam berkas perkara, ternyata memang benar ada ahli yang menyampaikan atau yang dimohon bantuannya oleh tersangka untuk menjelaskan perihal masalah IT, masalah kasus ini, dan dicantumkan dalam berkas perkara tersebut. Tentunya ahli tersebut menjadi ahli adjudicators, ya, ahli yang meringankan. Kami membaca pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang ada dalam berkas perkara tersebut. Ternyata memang ini menjadi kendala yang sangat berarti dalam proses pembuktian di persidangan. Dari fakta penyidikan dan juga di fakta persidangan, untuk berkas atas nama Muhammad Asmi Basir ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Perdebatan baik itu dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa banyak sekali memunculkan pertanyaan-pertanyaan, memunculkan jawaban-jawaban yang dalam hal ini memang membingungkan baik itu majelis hakim maupun penuntut umum, karena bidang IT ini memang benar-benar masih sangat belum banyak diketahui oleh baik kami sebagai penuntut umum maupun majelis hakim.
Ditambah lagi bahwa kendala yang ada, minimnya regulasi yang kami peroleh, minimnya ketentuan perundang-undangan yang kami peroleh, kami mencoba untuk melakukan menelusuri, membrowsing ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan IT, ya, berkaitan dengan undang-undang ITE. Namun demikian, karena satu kendala batasan waktu dalam pemeriksaan perkara ini harus cepat, baik itu di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, sehingga kami harus kerja ekstra keras. Persidangan dimulai dari pagi sampai malam, tidak berhenti-berhenti, di mana dalam waktu 1 minggu 7 hari harus selesai persidangan tersebut. Oleh karena itu, ketika persidangan di pengadilan, kendala yang kita hadapi, yang kita temui, ternyata jika berkaitan dengan informasi teknologi, bukti-bukti yang ada itu, bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi teknologi, harus ada permohonan dari penyidik ketika tahap penyidikan, permohonan dari penuntut umum pada tahap penuntutan. Inilah yang menjadi persoalan pada waktu itu, karena majelis hakim menyampaikan terkait dengan undang-undang ITE untuk permohonan barang bukti yang bisa diajukan ke persidangan secara sah. Dari 2 perkara atau 2 kasus ini, saya katakan sangat unik. Uniknya kenapa? Karena yang satu, dalam berkas perkara atas nama Muhammad Akif Falahi, juga didampingi oleh penasihat hukum, bahwa yang bersangkutan mengakui yang mengupload, yang membuat akun Facebook tersebut, dan akun yang didaftarkan ke KPU adalah akun milik yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa bersangkutanlah yang membiayai atau yang menjadi sponsor dalam Facebook berbayar tersebut. Sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam melakukan penuntutan, dalam membuktikan perkara tersebut. Ya. Sehingga dalam perkara atas nama Muhammad Akif Falahi, dengan majelis hakim yang berbeda pun, kami dapat melakukan penuntutan dengan lancar. Ya. Tentunya kami tetap melakukan permohonan petunjuk kepada pimpinan kami secara berjenjang. Kami laporkan secara terus-menerus, tahap demi tahap, pelaksanaan penanganan perkara ini dari awal hingga akhir, dari awal penuntutan, bahkan dari awal pembahasan di Sentra Gakumdu hingga sampai pelaksanaan eksekusi. Ya. Dan dalam pemeriksaan di persidangan terdapat perbedaan pertimbangan oleh majelis hakim, karena memang majelis hakim yang ditugaskan atau yang memeriksa dalam perkara 2 perkara ini adalah berbeda. Berbeda bukan dalam arti personnya berbeda semua, ada sebagian person yang berbeda. Ya. Dan pertimbangannya pun juga berbeda. Walaupun seperti saya katakan tadi, ada sebagian besar penuntut umum dengan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akif Falahi berupa pidana denda sebesar 1 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Kemudian barang bukti berupa 12 lembar printout screenshot unggahan, kemudian 1 keping CD,
3 lembar printout screenshot profil akun Facebook dan lain sebagainya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Pekalongan melalui saksi Komisioner Kota Pekalongan Saudara Nasron, dan menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dari tuntutan ini oleh majelis hakim diputuskan sama, artinya segala hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan dalam tuntutan diambil alih oleh majelis hakim. Ya. Pertimbangannya apa yang menjadi tuntutan oleh penuntut umum diambil alih oleh majelis hakim, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa terhadap terdakwa Muhammad Akif Falaki diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan nomor 336/Pitsus/2020 PN PKL pada tanggal 16 Desember 2020, yaitu menyatakan terdakwa Muhammad Akif Falaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp1 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Menetapkan barang bukti sama seperti yang ada dalam tuntutan, yaitu dikembalikan kepada Bawaslu Kota Pekalongan melalui Komisioner Saksi Nasron SE dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Nah, ini untuk perkara atas nama Muhammad Akif Falaki, di mana dalam pembuktian tidak terjadi persoalan yang berarti, karena dari saksi yang kita hadirkan, penuntut hadirkan, dan juga dari terdakwa dalam memberikan keterangan sangat kooperatif dan sesuai dengan fakta dalam penyidikan, dan dalam fakta pemeriksaan di persidangan pun demikian pula, sehingga majelis hakim tidak kesulitan atau tidak berlama-lama dalam memberikan pertimbangan dan juga memutuskan perkara tersebut dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan penuntut umum. Sedangkan dalam perkara atas nama Muhammad Asmi Basir, seperti di awal saya sampaikan bahwa dalam perkara tersebut terdakwa mengajukan ahli yang meringankan, yaitu dari universitas, yaitu Saudara Dr. Yudi Prayudi, Sarjana Sains, Master Komunikasi bin Momon, yang menjelaskan baik itu mengenai pengertian apa itu Facebook, kemudian pengertian itu apa yang dimaksud dengan fanpage, kemudian apakah fanpage itu bisa dilihat oleh siapa yang terkait dengan IT, dan juga ahli tersebut menjelaskan baik itu konten yang diperlihatkan atau screenshot yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dikaji dan disampaikan telah oleh ahli, sehingga ahli memberikan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa screenshot dapat dijelaskan konten tersebut adalah iklan media sosial pada fanpage atas nama Balkis Mahrus. Berdasarkan data yang di-entry pada saat mendaftarkan iklan dan kemudian disetujui Facebook, maka muncul adalah Muhammad Asmi sesuai dengan screenshot atau barang bukti tersebut. Bahwa data sponsor atas nama Muhammad Asmi tidak bisa muncul
dalam iklan tampilan tersebut karena nama tersebut dimasukkan sebagai nama pada saat dimasukkan seseorang yang mendaftarkan atau mengaktifkan iklan tersebut, sehingga siapapun bisa mendaftarkan nama penanggung jawab atau sponsor. Secara resminya, Facebook melakukan verifikasi antara nama yang didaftarkan sebagai penanggung jawab dengan identitas yang disertakan. Jadi identitas berbentuk image atau gambar, bisa KTP, kartu SIM, kartu pegawai, dan sebagainya. Sehingga menurut ahli bahwa screenshot yang dijadikan bukti atau barang bukti tersebut tidak bisa diketahui siapa yang mengunggah postingan pada fanpage Balkis Mahruf. Ditambah lagi bahwa ahli mengatakan bahwa bukti screenshot yang ditunjukkan tidak disertai dengan tanda integritas atau autentifikasi sebagaimana yang disyaratkan mengenai syarat sahnya informasi, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagaimana termuat dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang dicantumkan dalam putusan dalam perkara atas nama Muhammad Asmi tersebut, sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Asmi Bashir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Yang kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum. Yang ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Yang keempat, menetapkan barang bukti poin 1, 2, 3, dan seterusnya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Pekalongan melalui saksi komisioner Bawaslu Saudara Nasron dan membebankan biaya perkara kepada negara. Nah, putusan ini dibacakan pada tanggal 18 Desember 2020 oleh Majelis Hakim yang berbeda dari Majelis Hakim dalam perkara Muhammad Akif Falahi. Dari putusan yang ada khusus untuk perkara atas nama Muhammad Asmi Bashir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, upaya hukum yang kami lakukan adalah melakukan banding. Karena dalam tindak pidana pemilihan, upaya hukum yang hanya bisa dilakukan oleh penuntut umum adalah banding, walaupun putusannya adalah putusan bebas. Nah, berbeda dengan perkara yang atas nama terdakwa Muhammad Akif Falahi. Setelah terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan tersebut, penuntut umum selaku eksekutor melakukan eksekusi karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun demikian, dengan putusan Majelis Hakim atas nama Muhammad Asmi Bashir yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan bebas dari tuntutan penuntut umum, maka penuntut umum melakukan banding. Banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Dalam waktu yang memang menurut kami lama, pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi telah selesai dan telah diputus pada 22 Januari 2021, dan putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Pekalongan dalam perkara Muhammad Asmi Bashir. Artinya bahwa banding dari penuntut umum tidak diterima atau ditolak, sehingga sikap dari penuntut umum adalah melakukan eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim terhadap perkara tersebut atau putusan tersebut, karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Karena dalam perkara tindak pemilihan ini adalah lex specialis dengan administrasi perkara yang ada
di Kejaksaan sebagai kelengkapan berkas perkara.